Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang sesosok kiai bernama Kiai Haji Mufid Mas'ud asal Pandanaran. Beliau adalah sesosok kiai yang ahli dalam bidang Al-Quran dan juga sangat mendawamkan dalailul khairat. Beliau lahir pada tanggal 1928 sampai dengan 2007. Marilah kita saksikan dan kita korek bagaimana kehidupan beliau selama menjadi pengasuh pondok pesantren Pandanaran, yang mana kita akan mengerti dari santri beliau yang bernama Ibu Hajah Maimunah. Marilah kita simak bagaimana perjuangan beliau semasa hidup beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas seputar pengaruh Kiai Mufid Pandanaran, yang mana beliau adalah sesosok ulama yang ahli dalam Al-Quran dan juga dalail. Di sini saya bersama dengan salah satu santri beliau, yang mana beliau adalah santri kesayangan, bisa dikatakan santri kesayangan, dan menjadi pelaku dalam peristiwa selama hidupnya beliau itu tadi. Sekilas saya bersama Bunda Nana. Assalamualaikum. Langsung saja kita akan mengulas tentang seputar bagaimana sih sesosok Kiai Mufid itu. Apakah sesosok Kiai Mufid itu pengaruhnya, ibrohnya, bagaimana perjuangannya, secara perjuangan, nilai-nilai yang bisa kita petik, pelajaran yang bisa kita pelajari lah. Oke, langsung saja. Assalamualaikum. Badhe tanglet mau tanya, ini saya mohon maaf karena ada sedikit bahasa Jawa, karena kebetulan beliau adalah guru saya, jadi saya agak sungkan gitu kan mau mengambil tik gitu. Oke. Yang pertama mungkin bisa nopo jenengan bisa menceritakan tentang bagaimana sih sesosok Kiai Mufid itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya dapat tugas nih dari Neng Lana untuk wawancara, mengulas tentang kisah beliau Kiai Haji Mufid Mas'ud, pengasuh pondok pesantren Sunan Pandanaran, Jalan Saluran, kilometer 12, Yogyakarta. Beliau seorang ahli Quran yang ma'rifatullah, karena kekhusyuan beliau tentang Al-Quran yang mengakibatkan karohmanya itu memang luar biasa. Terutama saya sebagai santri terdahulunya itu benar-benar merasakan sebagai santri yang dekat dengan beliau, sekaligus istilahnya ngabdi di dalam ya, ngabdi dalam. Jadi ya sedikit banyak mengetahui tentang beliau sampai kehidupannya sehari-hari. Kiai Mufid Mas'ud, beliau itu dari dulu ya, cerita awalnya beliau itu tadinya santri biasa, anaknya ya orang kehidupan biasa. Kalau nggak salah beliau dulu itu putranya tukang bikin batik di daerah Klaten. Tapi karena kekhusyuan beliau sebagai seorang santri, karena riyadhah beliau yang sangat kuat, sehingga beliau jadi kiai atau ulama besar karena ketirakatannya. Saya sangat istilahnya itu masya Allah, sangat benar-benar terkagum kepada beliau, mengagumi jiwa beliau itu karena kekhusyuannya beliau itu dalam thariqah, dalam deres Qurannya 24 jam. Beliau itu bisa dikatakan tidak pernah lepas dari bacaan Al-Quran dan dalail khairat.
itu Masya Allah luar biasa sampai mendawamkan wudhu. Jarang, tidak pernah batal wudhu, sekalipun batal langsung wudhu, sekalipun batal wudhu. Jadi beliau itu sosok yang sangat luar biasa di mata saya. Beliau itu seorang pemimpin juga sekaligus sebagai orang tua yang sangat ngayomi pada santrinya. Dia itu bisa jadikan bapak, bisa jadi guru. Dalam arti begini, di saat hari-hari santai beliau itu jadi orang tua, ya bisa cerita, ya artinya akrab dengan santri, ya guyonan gitu kan. Karena dulu tuh masih santrinya sedikit ya, kalau sekarang kan sudah santrinya ribuan, apalagi sekarang beliau udah nggak ada. Al-Fatihah berberi, mudah-mudahan dilakukan berikutnya. Fatihah. Ya. Jadi Pak Kiai Mufid itu sangat arif orangnya. Jadi saya itu Masya Allah sangat terkesan banget pada beliau. Kalau di saat ngaji itu nggak ada perbedaan, itu hatta putranya siapapun. Kalau ngaji salah ya dikaplok gitu kan ibaratnya. Jadi nggak ada toleransi. Jadi ngaji itu memang harus diutamakan. Kalau kamu mau ngaji, terus niat fokus, tunjukkan pada diri kamu sendiri bahwa kamu itu emang benar-benar ingin fokus menghafalkan Quran, ingin fokus Qurannya itu jadi. Jadi kalau mau maju sama beliau itu mau setoran, kita nggak boleh sembarangan. Jadi memang harus benar-benar matang. Kalau nggak matang ya wes, apapun yang terjadi di depan beliau itu udah langsung buyar kabeh kalau kita tidak benar-benar fokus dan tidak benar-benar siap konsisten. Hafalan kita ya ambil begitu aja. Itu kira-kira mengajinya waktu tahun berapa ya? Saya dari SMP di Pandanaran tahun 83 ya, 83 di Sunan Pandanaran. Karena beliau itu punya anak asuh yang namanya Neng Emi awalnya. Mbak Emi itu teman akrab sama saya. Terus akhirnya kita sering di dalam kan ngaji sama Neng Emi, jadi sering derek sama Bunyai. Kalau punya tindakan mau kemana gitu sering diajak, yuk Nduk, dari ibu daerah sampai ke Bayat, ke mana Wonosobo, kita itu. Dan subhanallah tabarakallah, Pak Yai Mufid dan Bu Yai Mufid itu kalau di dalam kendaraan satu kali perjalanan itu khatam Quran. Allah, itu yang bikin kita itu ya Allah sangat salut. Qurannya itu wis ngawontok kayak air ngalir. Duduk ya udah sampai perjalanan mana paling berhenti, mulut ini tak bergerak untuk melafadzkan Quran ya di saat berhenti di rest area. Kalau sekarang rest area, kalau dulu mah nggak ada ya, berhenti di warung apa gitu atau sholat. Sholat pun kita masih terus pakai bacaan Quran. Ya mudah-mudahan kita kesalahan ya, dapat barokahnya dari beliau, kita bisa menjadi murid yang baik, yang bisa memegang amanah beliau. Saya ingat banget pesan beliau, Nduk, kowe lek wis nok ndik masyarakat dadi wong sing andhap asor, ojo dadi wong sing gede sirahe. Ingat banget saya itu dia ajak ngobrol waktu setelah kita kan. Jadi kalau kita itu ada istilahnya itu rutinan untuk nyabutin suket itu loh. Jadi di saat nyabutin suket itu kita sendiri diwajibkan membaca sholawat. Sholawatnya beliau andalannya apa? Sholawat nariyah atau sholawat kamilah, wa musolli sholatan kamilatan musallim salaman taman itu. Nah untuk suket piro ya udah dijejer itu ada berapa? Ngerti suket kan? Nah, rumput. Nah dulu kalau di Pandanaran itu kita itu ada istilahnya itu kerja bakti ro'an setiap hari Jumat. Kalau anak sekolah luar itu setiap hari Minggu. Nah setiap hari Minggu itu
kita rokan untuk nyabutin rumput itu sama membaca sholawat itu. Nanti kita hitung dapatnya berapa itu rumput. Jadi kita deket-deketan sama teman, kita nggak ngobrol. Jadi sholawat kita banyak-banyakan nyabut rumput itu dengan berarti kalau kita nyabutnya dapat 100 rumput ya berarti sholawatnya 100 kali. Tuh, itu. Kenapa pernah mendapat, tadi kan dikatakan bahwa kalau tidak lancar bakal ada tempeleng atau suatu takziran gitu. Nah, kenapa pernah merasakan kejadian itu gitu? Hampir sering. Pernah, saya yang hampir sering pernah 3 kali. Jadi beliau itu memang benar-benar kalau ngaji itu nggak boleh cepet-cepet, kudu murota. Jadi kalau memang panjang mate papat ya papat, empat ketukan gitu. Kalau enggak ya dijondol sirai. Kalau enggak gitu kayak alaihim dairatus sau. Jadi saunya itu ya wes dijondol tenan. Kalau kurang suruh balik lagi. Jadi kita harus bisa narik kalimat yang dari belakang ke depan itu harus ingat. Kalau enggak gitu mundur. Suruh mundur suruh ngulang sampai bisa kita maju lagi. Mau ngaji 2-3 kali ya bisa kejadian. Makanya kalau mau sekali jadi maju ya ngelohnya, istilah ngelohnya itu kudu hati-hati banget gitu. Jadi nggak bisa satu ayat itu langsung sekali jadi, nggak bisa, diulang tuh. Bahkan sampai pernah saya ngalamin sendiri 100 kali satu ayat. Jadi saking kepingin nyantoi itu supaya tidak dijendul kepalanya atau peleng pipinya. Tapi seneng setelah itu, oh ya Allah ini ya barokahnya tempelengan itu gitu loh. Sekarang udah di masyarakat, kita udah berumah tangga, terkadang kita itu ya Allah kangen ngendikane beliau Mbak Mufid, terus tempelengannya beliau, jendulannya beliau itu yang mungkin kangen. Jadi kita tuh nggak ada rasa sakit hati walaupun pernah mengalami hal itu gitu berulang-ulang. Lalu berkaitan dengan dalailnya, kan menghafalkan Al-Quran saja sudah menghabiskan waktu. Lalu dalail itu kan juga tidak sedikit. Lalu ketika beliau mendawamkan dalail baik kepada pribadi beliau dan ke santri-santri itu bagaimana prosesnya? Ya kalau Pak Kiai Mufid kan ya itu sesuatu hal yang luar biasa ya kalau beliau, karena beliau itu pernah ngendikan wiridku itu cuman Quran sampai dalail. Jadi cuman Quran, terus Quran sama dalail. Jadi ya beliau emang ahli kurang tidur. Jadi ya syaratnya beliau itu berpesan begini, jangan ojo kakean turu lek kepingin dadi wong mulya, lek kepingin Qur'ane mlaku, segalanya itu bisa berjalan lancar, kurangi turu. Nah, itu dengan tanda kutip kurangin turu ya. Kalau anak zaman sekarang kan kurangin turu deloke HP, terus delok medsos, anak IG, anak FB. Kalau zaman yang Mufid tidak ada kayak gitu. Jangankan HP, kita mau telepon aja harus ke wartel dulu, kan ada wartel atau telepon dari pondok itu. Nah itu loh kehebatannya beliau. Padahal kan tahu sendiri dalail setebal itu, beliau itu bisa setiap hari khatam, atau kalau beliau sampai capek atau terlalu banyak kegiatan paling nggak seminggu sekali khatam. Nah kok ada karomah suatu kejadian yang bikin geleng-geleng yang goib lah ya katakanlah nih kok, yang bisa menjadi manfaat atau kayak kita itu kayak ngerasa terkagum-kagum kok bisa seperti itu apakah ada kejadian seperti itu? Banyak sekali, dan santrinya yang subhanallah Mbak Yai Mufid itu, Kiai Mufid itu senakal-nakal santrinya di masyarakat itu jadi orang semua. Contoh sahabat saya sendiri namanya Pak Kiai Taufik Gendel. Itu beliau itu ya, maaf ya Pak Kiai Taufik, jadi saya bercerita tentang panjenengan. Beliau itu dulu terkenal gelut. Di pondok itu senengannya gelut, berantem, dan cerita beliau sendiri juga kita sering bolos sekolah gitu kan. Tapi karena si Pak Taufik ini
sekarang jadi Pak Yai Taufik itu, dulu dipanggilnya, panggilan nama kerennya itu Gembel. Beliau itu sering ditempelin sama Yai Mufid, dan diapain aja. Sekarang jadi kiai besar, bisa menaklukkan daerah Purwokerto dengan sebegitu luasnya, dan jadi tokoh masyarakat. Orangnya ndak dayani gitu ya, kata local style gitu ya. Tapi ya itu karomanya Kiai Mufid. Terus karena ya Pak Gendelnya sendiri, Pak Taufiknya sendiri ikhlas, ditempel, diapain apa sama Kiai Mufid gitu kan, tidak pernah sakit hati. Bahkan beliau Pak Taufik ini emang benar-benar santri yang istilahnya itu deket banget sama Bapak itu, sampai beliau di saat menjelang sakaratul maut pun Pak Taufik ini ada di samping beliau. Ya Allah, saya tuh dulu bisa dikatakan dekat sama keluarga dalam, tapi di saat detik-detik terakhir beliau tidak ada itu, saya nyatanya tidak bisa bertemu ya. Cuman tahu jenazahnya aja yang sudah masuk di dalam keranda. Karena di saat itu saya mengikuti suami tugas keluar kota. Saya Mufid dikabarin kritis, saya nggak bisa tak berdaya, artinya untuk langsung pulang ke Indonesia itu susah gitu, nggak semudah. Kalau kita seumpama ada di Jakarta mau ke Jogja kan gampang, kendaraan mau darat, laut, udara gampang. Tapi kalau di luar negeri kan, saat itu mengikuti suami tugas ke luar negeri, jadi ya wes mek iso nangis sampai dungu. Tapi setelah sekian ini, ya itu lihat di syutingan aja, video gitu kan. Ya Allah, lihat di kerandanya gitu aja. Ya Allah, kayak Mufid ya, kita bagaimana wong kita juga jauh kan. Niku waktu suatu hari kan, waktu pernah haji, jenengan kan pernah cerita tentang beliau itu pernah ke Mekah dalam satu malam gitu kan. Niku ribet gimana ceritanya? Ya itu sekilas-kilas aja ya, karena beliau itu ke Mekah, nggak tahu dulu ceritanya bagaimana, kok kayak gampang banget ya. Itu karomahnya ya, beda makomnya dengan kita itu beda. Nggak tahu kok cerita yang waktu kata putra putrinya itu beliau ke Mekah kok cek gampang nih bapak ibu gitu, ngakoni apa yo wis ono wirite dhewe yo gak ngerti ngono. Wis pokoknya intinya kalau seperti beliau begitu tuh susah dinalar dengan akal manusia. Itu sudah makomnya tingkat luar biasa. Tadi kan sudah dikatakan bahwa Mbah Yai Mufid itu adalah sesosok yang sangat mengabdi kepada Al-Quran dan juga mendawamkan dalail itu. Lalu bagaimana prinsip beliau sendiri terhadap Quran? Apakah lalu bagaimana sikap beliau terhadap misalkan ada santri-santri yang mungkin katakanlah ada yang sedikit berbeda gitu kan, kategorinya nakalnya sedikit berbeda, lalu ada yang tidak lancar, itu bagaimana? Ya, jadi pada prinsipnya beliau itu menghentikan, lek kowe wis ingin terjun di Quran, semuanya ya harus diikutin dari sisi sikap, terus penampilan, terus cara kita ya untuk kehidupan sehari-hari itu juga harus diikuti sesuai dengan Al-Quran gitu kan. Ben Quran iku nempel awakmu terus, dan jangan lupa Quran itu kalau bisa 24 jam itu ditengokin. Jadi kalau Quran itu ditengokin terus, semakin seneng gitu, semakin seneng dan nempel pada diri kita. Makanya kalau Quran, jangankan kita ya yang perempuan kan mesti ada haid seminggu gitu. Jangankan seminggu, sehari aja kita nggak nengokin, ya kayak begitu kan, pencolotan. Nah makanya ya itu udah dicontohkan sama Kiai Mufid. Di situasi apapun Mbah Yai Mufid itu tidak pernah luput dari deres Quran.
Jadi lek iso sehari itu untuk tersanya itu sejus gitu kan. Dan bahkan kalau beliau sehari itu 5 jus. Jadi 5 waktu itu sak jus dulu 1 jus asar, maghrib, isya, subuh tuh. Nah kalau kita ya dikurangin HP-nya, banyakin beresnya gitu. Apa menawi ada satu kejadian yang luar biasa yang paling diingat sama jenengan ketika bersama dengan sosok beliau? Yang sangat berkesan banget itu Mbak Yai Mufid itu paham tentang saya di saat saya itu ada kesusahan waktu itu ya. Almarhum abah saya itu gerah, dan saya tuh nggak mau ngomong sama Mbak Yai Mufid. Satu ya karena nggak berani ya, di saat itu kan kita masih kecil ya, masih SMP, nggak berani ngomong. Yang keduanya ya takut bagaimana, bingung. Suatu ketika Mbak Yai Mufid pas saya ngaji itu pas lagi setoran, Mbak Yai Mufid tiba-tiba bilang begini, "Nak, Imun mundur sih, engko wae terakhir." Padahal saya tuh udah siap banget setoran. Aduh, apa iki? Ya udah manut, suruh dimundur. Artinya saya ngaji suruh belakangan. Padahal saya itu berusaha ngaji itu istiqomah nomor 1. Pokoknya aku kudu nomor 1. Itu tekad saya itu. Mau dicendul mau apa, pokoknya nomor 1. Artinya kalau nomor 1 itu kan ingin menjaga keistiqomahan itu, aku udah siap gitu loh. Terus saya udah siap terus. Tapi saya tuh tidak pernah mau bertanya ada apa atau apa, ya wes manut aja gitu loh. Kalau orang dahulu itu disuruh apa aja itu nggak pernah ada pertanyaan, manut gitu kan. Manut intinya udah selesai, saya mundur, santri udah tinggal 2 kanan kiri kan dua majunya. Udah, aduh kok ijenan saya. Wes mun sini, gak apa-apa ya sendiri. Aku merasa siap, pede kan. Ya udah ngaji, ya alhamdulillah bagus gitu ya, hasilnya sukses. Nah setelah itu langsung gini, "Duk, terus gak usah susah, abamu gerah itu lagi ujian oleh Gusti Allah. Aku ngerti itu ora dedek toh." Padahal bunda itu nggak pernah ngeluh atau bagaimana gitu. Saiki ngene, mulai saiki awakmu melok nang dalem ae. Kok masalah iki apa jare buat nang dalem. Terus dulu itu almarhum punya itu putranya Pak Yai Mufid yang kemarin wafat itu. Terus sama punya ini itu nek engko lek njaluk apa-apa nang Mbak Nah atau nang Mbak Nini gitu kan. Jadi ya aku kayak orang wani kan, arep njaluk gitu kan. Oh pemene terus bismillah ya Allah, dan sampai tak ewangi poso terus. Dan setiap aku arep sahur, arep buku itu Pak Yai Mufid sendiri itu manggil suruh ngendikan ke Bunyai itu, "Abu, imun kue suruh tenggelam." Jadi saya itu nggak kebayang puasa itu sampai dilatih kayak begitu. Ada makanan komplit, 4 sehat 5 sempurna gitu loh. Bayang no. Nah, sedangkan nggak puasa gak ada panganan kayak ngono gitu loh. Masya Allah itu loh. Karena Kiai Mufid itu sampai tahu tentang saya tuh. Aku poso itu karena apa? Karena nggak ada duit. Nah itu. Padahal aku sekolah yang ngaji gitu kan. Nah, sampai Kiai Mufid itu begini. Disangoni kan karena sekolahnya saat itu kan belum ada gedung tersendiri pondok, jadi harus sekolah luar. Disangoni, inget banget waktu itu pertama kali itu dikasih uang 50 rupiah. Naik bis itu 25, pulang pergi 25 kan. Tapi kan belum ngerti aku poso. Jadi wes selama hampir 3 bulan saya itu puasa karena kalau dulu tak niatin juga. Tapi Kiai Mufid itu malah gini, "Kowe poso dulu, dongakno bapak yo." Kan lucu. Jadinya aku senjaluk dulu, kok aku bukan dulu. Karena
tahu aku tuh ikhlas wong tuaku tuh lagi seperti itu. Dan Pak Yai Mufid itu perso. Saya tuh sedikit pun nggak pernah mau cerita, jangankan ke Pak Yai Mufid, ke teman sekamar aja nggak cerita. Di saat saya diuji sama Allah kondisi keluarga seperti apa, enggak sama sekali. Tapi Kiai Mufid itu perso gitu. Sampai saya itu dipanggil ke dalam, inget banget itu, suruh duduk, terus dia ajak ngobrol dan panjang lebar sampai nangis aku tuh, ya Allah. Ora apa-apa nduk, kowe gak bakal mati nek gini. Wis tak mulyakno awakmu. Itu loh. Oh subhanallah. Wis, aduh kalau inget itu, insya Allah terharu kan ya. Di saat banyak santri-santri yang hebat-hebat, putranya kayak gede, tapi kenapa saya itu malah diistimewakan sama beliau? Karena beliau sendiri tahu saya itu ikhlas diuji oleh Gusti Allah seperti itu. Saya mau tirakat gitu kan, nggak ngersolo, nggak nangis, nggak apa. Cuma justru aku nangis saya itu di saat dipanggil sama Yai Mufid gitu loh. Jadi terharunya itu karena ya Allah, Kiai Mufid sampai segitunya perhatian sama saya. Sedangkan di situ tuh ada Kiai putranya Kiai Lasem, putranya Kiai mana gitu kan. Ya, saya itu kan putranya Kiai, saya anak orang biasa. Tapi ya karena ada saya itu dekat sama Kiai Hamid, dekat sama Kiai Mufid, jadi ya istilahnya dapat barokah. Maaf ya, saya sampai meneteskan air mata cerita masa lalu. Alhamdulillah hari ini kita banyak mendapatkan sekali pelajaran tentang bagaimana sosok Yai Mufid itu, meskipun beliau sudah meninggalkan kita sudah lama. Kira-kira waktu itu wafat tahun berapa? Ya? Wow, itu udah lama, tahun 2000 berapa ya? 19 apa ya? Udah lupa aku nih, udah lama banget saya itu baru anak pertama gitu ya. Beliau sudah meninggalkan dunia ini kira-kira pada tahun 1996, tapi sosoknya sampai saat ini masih melekat kepada santri-santrinya. Semoga kita dapat mendapatkan ibroh dan juga manfaat dari video ini. Sekian dari saya, mohon undur diri, juga mohon maaf bila ada salah kata dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.